rujaan rujaan pelan ayo rembukan penanti ayam ayo rujaan rujaan lenes ayo rembukan penanti rapanas janji sabar ngeteni raga susu monggo padha sabar ora oleh nasu-nasu jangan kara dipangan roto kesel sedaya perkara diuteri nganggo rasa laku ngetan aling ulon apa sadyane kelakon tuku areng neng Jayabaya Lenggo bareng rejak Surabaya ayo ayo kibote apa ayo rujaan rujaan pelan ayo rembukan duk penanti ayam panik ya. Kibote mandek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iso ketemu maneh nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Muga-muga kabeh tetep dikei seger waras. Rezeki sing akeh. Kabeh sing nang kene meneh isuk oleh dhuwit 2 jutaan kabeh. Malek noy 2 juta 200 seminggu ngarep. Ayo. Sing enom arane tekan nek tuwek jenenge kelopo. Nanggone sosmed tingkae koyok prawan tiba nodeke rondo ping 5. Areke ngomong jare korban kawin muda. Lah iya. Makane ta, yo iki suwi saking suwine, gak kepethuk langsung yang ngene iki. Dijak latihan bulet ae. Mele semanggi apa lontong balap lek wani rabi kudu tanggung jawab. Ono petik nyucuki serabi, petik Jawa larang regane. Cilik-cilik ojo ajar rabi, ditarik blonjo kumat ayane. Rumah tangga pancen gak gampang, opo maneh sebagai wong lanang. Kebutuhan keluarga jadi tanggungan, anak bojo ojo sampai kesusahan. Contohan aku iki nang wong wedok setia setengah mati. Bojoku siji gak tau ganti, mergo gak ono arek wedok sing gelem tak selingkuhi.
pancene gak payu mangkakno setia terus aku. Loh, Gak usah. iki ngomong. perlu menjaga ngono lho. Oh iya. Jenenge keluarga Allah mati. Jenenge Kok keluarga. salah suwi Hah? gak ngene ya. Lah iya. Terlalu lama kita libur. Iya. Muga-muga mari ngene gak ono prei maneh. Oh, temen. Lek semakin intens iku semakin apal, semakin gak ono salah. Iya, iya, Misal iya. seminggu ping 3 niku malah api. Bendina lho. Lah iya. Iki Ya apa keluargamu? Keluargamu ya. keluargaku alhamdulillah aman sentosa. Iki lho jeng keluargane jeng retok. Sampeyan mau parian apa curhatan? Ya kadang curhat. Ade parian kadang digawe curhatan tak gawe parian. Iki lho ada masalah, Masalah rame apa? nang Surabaya iku lho. Pernikahannya arek cilik-cilik lho. Arek cilik berarti. Oh, iki lagi arek cilik teko, arek cilik teko. Manten-mantenan. Lho iki. Iki lah masalah pernikahan dini. Aduh aku setuju nih ono pernikahan dini. Kok iso lho? Loh saya ini mau daftar nomor 1. Loh, cek ta lah, kok iso daftar Kon nomor wis satu? kelewat. Lo kelewat apa ya Cak? Ya umur piro? Hah? Aku izin. Kok tak WA wae ya Cak. ya? Si SD kelas loro kok gak dirapi. Lah makanya aku kepingin rapi Cak. Aku tak daftar nomor 1 nih ono pernikahan dini. Lho kok pengen daftar iki lapo? Dia kepingin rapi Cak. Wis siap awak. Loh wis siap segalanya mulai dari atas sampai bawah saya siap Cak. Iki gak perkara cinta tok tapi kabeh kudu Lah iya, disiapno. arek-arek saiki lak gampang menyatakan cinta. Gampang ayo rabekno mak. Wis salah Cak, Bagus jarene mlaku. makku iku rabi ku enak makanya aku kepingin ndang rabi. Iki lho aku milih arek-arek iki lho kok. Wis iki lho kate tak bahas iki. Iki setahun lho, prei setahun kok rupane ya pancet ae ngene ae. Kira-kira ono arek-arek Iki. cilik piro sing rabi, arek cilik-cilik piro sing buyar. Lah iki lho kate dibahas, Lah iya. Ben. Aku daftarno ya Cak Iya, ya. kan. Resikone memang akeh lek. Aku daftarno lho Cak. Aku wis cukup Wis, Cak. wong ngrempok ae. Mending tak kandani lek wis pendaftaran ya Ning ya. Wong arek kok iso kemecer ya lho. Lah, rabi lho, nggih. ya apa sih? Wis cuwili Apa ning cilik? ukurane. Ya iku kan korban stunting. Oke, Cak Ning balik maneh nang Rujak Surabaya, ruang Ruang jagongan Jagongan rakyat Rakyat Surabaya. Surabaya. Ono apa sih Cak belum kok rame-rame? Nah, iki dino iki memang temanya adalah gawe nyegah pernikahan dini di kota Surabaya. Apa kok kudu dicegah? Lho, jenenge pernikahan jika arek cilik-cilik kudune ora oleh, kudune sing wis siap ngono lho, lahir batin. Siap iku ya apa sih? Nah, lah kan kok malah kok arek iki presenter aja Oh, iya, takoki iya. terus ya. Salah. Narasumber sing Oh, ditakoki, bener. konco aja ditakoki. Oke, ya wis ya apa diundang ta narasumber Nah, saiki. diomongno sik iki acara iki gara-gara sapa? Loh, ya matur nuwun sanget nang DPRD Kutha Surabaya. Gawe Tepuk acara. tangan sik rek. Kali acara api kan kudune bendino. Loh, yo setuju aku. Siap ngosongno jadwal. Siap, Siapa wis, sampean tak. wis oke ta? Ah, mantep. Oke, wis kate kesuwen. Ayo. Tonton videone sih. Oh, bener. Iki sing kudu ditelok karo Riko kabeh Cak Ning. Monggo dipirsani. Masya klebu kutha gedhe derek tipano nduk Surabaya jek ana kedadean arek rabi umur mambu kecur utawa pernikahan dini. Kebukten teko akeh sing ngajukno dispensasi pernikahan dini iki. Tekan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Guminte Kutha Surabaya lek nduk taun 2022 ana 406 arek. Lah nang taun 2021 akehe 375 arek. Taun 2021 akeh 224 ambek taun 2023 untuk bulan Januari wis ana 19 arek sing diajukno. Perkara iki yo diemani ambek Nerzara Sarifah Farizi, murid SMA sing dadi ketua Forum Anak Surabaya, sing ngarepno Guminte Kutha Surabaya luwih ngekeki fasilitas nduk hak-hak anak. Sauntara iku Tommy Ardianto, Kepala DP3A PPKB Guminte Kutha Surabaya njlentrehno, lek dukure angka arek rabi umur arek jek mambu kecur iki ya bergantung nduk perane wong tuane. Penyebabe rabi awal iki antarane perkara arek wedoke meteng dhisik sampai arek iku polai kudu sekolah nduk luar negeri. Saliyane iku ya faktor budaya nduk masyarakat, lek pernikahan dini iku dianggap biasa. Pola iku kanggo nyegah onoe pernikahan dini perlu dilakokno edukasi ambek sosialisasi terus-terusan kanggo masyarakat. Aku pengen ngundang Undangan iki. ae. Sapa yang dadi narasumber iki? Bener. Ono Wakil Ketua Komisi DPRD Kutha Surabaya, monggo Ning Ajeng Wirawati.
Uga enek Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Topo iki DP3A PPKB Kota Surabaya Bapak Tommy Ardianto. Monggo, terus ana adik iki Ketua Forum Anak Surabaya Nirzara Syarifah Alfarisi. Monggo pareng Pinara. Halo adik. Gimana kabarnya? Monggo Pinara, boleh duduk. Kamu sini kan? Nah. Ya Awakmu mesti gak sabar pengin takon. Yo lah, aku mrene iki wis pengin kemencer, wis pengin Tapi ngerti. kan kono wis ngene-ngene. Kudu bekal dhewe, Iya. Bos. Oke, mari kene awak dhewe balik mana ya, tetap nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Ayo rujaan, ayo rembukan, Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Ya apa iki langsung. Kon katene takok anjarene ya. Sida Wis iki ganti berarti. segmen. Monggo. Oke, ning ajeng iki, delok perkara kok ngene iki lek akeh perkarane ning. Tahun wingi ana 224 arek pernikahan dini sing wis rabi. Lah tahun Januari 2023 iki wis tahun 19. Keadaan asline kuwi apa ning? Iya, yang jelas pernikahan dini ya dengan anak ya bisa dikatakan seperti itu sangat meresahkan dari awal. Ini istilahnya kita sebagai upaya supaya kita memastikan dari pemerintahan tujuan juga para masyarakat memastikan memiliki pengetahuan mengenai dampaknya pernikahan anak ataupun pernikahan dini. Salah satunya mungkin ya dari diri sendiri takutnya akan tidak bisa membuat kesejahteraan yang lebih baik kalau memang itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kesejahteraan reproduktifnya, bagaimana memang karena permasalahannya pernikahan itu tidak terencana, ya kan seperti tadi apa namanya karena kehamilan, jadi kan juga membuat resiko di kesehatan reproduksinya. Kemudian juga mengenai kesehatan lainnya mesti kanker rahim atau bagaimana. Nah, ini kan ada dua hal nih ya yang kayak saya lihat dari warga. Yang pertama mengenai yang tidak direncanakan ataupun yang direncanakan dalam artian mungkin karena masih ada pengaruh adat istiadat ataupun budaya. Di Surabaya ini masih ada yang direncanakan ya Bu untuk pernikahan anak ini. Kalau saya menemukan di warga ada yang beberapa memang masih seperti itu. Dalam artian kita membahas masalah keyakinan. Dan ini kita tidak bisa mengubah secara cepat, tapi kita memberikan banyak edukasi dan kita juga memintakan warga khususnya para pemerintah ini juga lebih banyak memberikan sosialisasi apa sih pentingnya untuk menjaga usia pernikahan yang baik itu secara dari segi kesehatan semakin lebih baik, semakin matang, pemikiran juga semakin matang, kemudian juga bagaimana manajemen keuangannya nanti kan juga bisa lebih baik lagi ya. Itu kita lagi taraf seperti itu. Yang pastinya juga yang mengenai pengendalian diri ya, yang kasus-kasus karena yang tidak direncanakan itu ya, itu juga upaya dari awal. Karena itu kita memastikan bagaimana tidak hanya laki-laki, perempuan pun semuanya menjaga pergaulan supaya bisa tetap lebih Ini kecoba terus gini. Iya. Aku sakjane adikku salah. Apa? Kudune kan takut nang Cak Tommy. Apa? Pengertian pernikahan dini anak dan sebagainya kan kudu diterangni sik. Sakjane Nggih. usia dini ku usia pira sih, Pak? Nggih. Monggo. Pernikahan bukan pernikahan dini ya, istilahnya perkawinan anak. Oh, perkawinan. Iya. Oke. Jadi anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau perkawinan itu terjadi di usia itu disebut perkawinan anak. Sedangkan menurut aturan itu bahwasanya perkawinan menurut Kementerian Agama bahwa pernikahan itu yang layak sesuai aturan itu di atas 21 tahun. Jadi kalau mau menikah ya setelah usia 21 tahun lah. Karena usia 21 tahun itu dianggap sudah dewasa, menicin secara emosional, bahkan mungkin istilahnya usia-usia segitu kan sudah selesai pendidikan ya, seperti itu. Jadi batasan usia untuk pernikahan untuk laki-laki dan perempuan itu minimal usia 21 tahun. Nah kalau ada perkawinan anak yang disebut perkawinan anak itu yang terjadi di bawah 19 tahun atau di bawah 21 tahun. Seperti itu. Kalau di Surabaya sendiri nih Pak, Cak, itu aslinya penyebabnya apa sih Cak? Karena kita ngomong kan ini sudah termasuk kota gitu. Iya, ya memang kita sedikit prihatin ya terkait dengan kondisi itu. Surabaya harusnya kota metropolis, kota besar dengan mungkin level pendidikan masyarakat yang lebih tinggi daripada daerah lain, tapi masih terjadi praktek-praktek perkawinan anak seperti itu. Jadi
Penyebabnya tuh macam-macam, karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Di luar nikah. Ya, ini biasanya kasus-kasus itu. Terus kemudian faktor pendidikan, faktor budaya, faktor ekonomi, seperti itu. Rata-rata terjadi karena faktor-faktor seperti itu di Surabaya. Nggih. Faktor ekonomi yang saya kalau malah bingung sebenarnya perkawinan anak ini nambah ekonomi dadi apik napa pripun iki? Faktor ekonomi maksudnya faktor ekonomi dari pihak keluarga ya, yang kemungkinan karena tidak bisa nyekolah wis anakku tak kawin kan gitu ya, seperti itu ya, untuk ingin mengurangi beban keluarga seperti itu. Jadi macam-macam penyebab perkawinan anak itu. Ekonomi itu juga karena ekonomi sulit gitu. Jadi kalau nek dikawin asine ibumu nganggep kon beban aja. Diuncalno wis kok Ya nang kawin. Ayo ditakok sing anak gitu. Nah, adik siapa panggilannya? Caca. Caca. Melihat fenomena ini dari Forum Anak sendiri apa, Dek, menurutmu, Dek? Dari Forum Anak sendiri miris ya. Ayah bunda. Saya manggilnya ayah bunda atau Cak Ning Reden? Kakak. Aku Pak D gak apa-apa. Nyangoni lho mbok sampean mulai golek Pak D. Siap, Kak ya. Jadi dari Forum Anak Surabaya sendiri jujur miris mendengar kasus anak-anak yang harus dinikahkan, karena itu juga teman-teman kita gitu. Saya sendiri di sini masih sekolah, tapi teman-teman saya yang di luar kok udah harus menanggung beban hidup, harus menikah, lalu belum lagi yang sudah harus punya anak di usia muda gitu kan, Kak. Nah, lalu tapi dari Forum Anak Surabaya sendiri juga nggak mau diem aja. Kita gimana caranya kita harus bisa membantu pemerintah Kota Surabaya, ayah bunda dinas itu supaya kasus perkawinan usia anak itu bisa turun gitu dari tahun ke tahun, dengan cara yaitu tadi kita kan punya peran sebagai pelopor dan pelapor juga. Nah, sebagai pelopor kita ngadain kegiatan-kegiatan gitu sih, Kak, kayak kegiatan edukasi, terus kita juga sempat masukin tentang perkawinan usia anak ini di Suara Anak Indonesia tingkat Kota Surabaya. Situ kita nyantumin bahwa harus ada sinergi antara kecamatan, kelurahan terkait dispensasi pernikahan dengan pengadilan agama, supaya kalau mau ngajuin dispensasi nikah itu nggak semudah itu gitu, kayak gitu. Nah, lalu kalau dari pelapor sendiri kita selalu komunikasi sih, Kak, sama ayah bunda terkait ayah bunda ini kok banyak ya kasus pernikahan perkawinan usia anak seperti itu. Tapi Cak Tommy sendiri, apakah sebelumnya itu tidak ada pencegahan sampai kemudian akhirnya berulang, nggih? Ini apalagi di tahun 2023 baru bulan Januari tapi sudah ada sekian puluh yang melaporkan untuk melakukan perkawinan anak. Ya, jadi sampai bulan Januari datanya ada 19 ya, kasus pengajuan dispensasi nikah untuk anak-anak itu. Jadi sebenarnya kita tidak dibilang tidak ada pencegahan ya tidak mungkin. Jadi banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam hal ini, rekan-rekan dari KUA juga kita memanfaatkan bahwasanya permasalahan ini juga dampak dari suatu proses permasalahan sosial juga sebenarnya gitu. Jadi bukan istilahnya kasus yang sifatnya serta-merta terjadi, kan tidak seperti itu ya. Karena juga ada kasus karena dampak sosial, dampak ekonomi, ya kan lingkungan masyarakat, adanya pemahaman agama budaya yang mungkin keliru dari lingkungan masyarakat seperti itu, dan itu sebenarnya butuh proses ya, progres bagi untuk merubah, karena masalah perubahan mindset ya, perubahan pemikiran mereka terkait dengan perkawinan anak seperti itu. Jadi sudah cukup banyak langkah-langkah yang sudah kita buat seperti itu. Tapi kalau dilihat dari data, Cak, apakah kemudian meningkat atau mudun titik enggak mana? Sebenarnya kalau dilihat dari tingkat daripada iki tambah dawa. Iki nek ngate lewat soal itu. Kok mari iki baru dilanjutno. Wis. Itu tuh apa? Kon tanggung jawab kon takok iya. Ngomong kok, Cak. Ya wis mari kene awak dhewe balik maneh ya, Cak, ning pancet nang Rujak Surabaya. Neng, iki nang Surabaya lagi marak pernikahan dini. Dan ini sakjane mengganggu kesehatan, terutama nanggone kelahiran prematur dan gangguan bipolar. Menurut sampean bagaimana, Ning? Menurutku itu nggak apik. Menurutku nggak apik, ya ono apik juga.
Lagi musim-musim gini ki musim udan, ya toh. Nah, mau berbuat salah dosa, berbuat salah ya dosa. Ya wis dilakoni ae ngene iki. Piye? Oh, ngono ya. Hah. Sampeyan ngerti enggak bipolar iku apa? Hah? Apa iku Yohan? Waduh. Aku juga ngerti. Cak, yang pernikahan dini di Surabaya kan lagi marak. Iya. Dan itu kan membahayakan kesehatan, terutama kelahiran prematur dan gangguan bipolar. Menurut sampean bagaimana, Cak? Ya, itu kan kadang orang itu apa ya, memiliki keinginan sendiri-sendiri, Pak. Jadi kadang-kadang orang itu kan nggak tahu pernikahan dini itu dipikir enak gitu, padahal resikonya itu dampaknya nggak bagus, kan terlalu memaksa dia. Gitu. Jadi nggak bagus, Pak ya? Aslinya nggak bagus, cuma kadang-kadang kebanyakan anak remaja sekarang kan kepingin cepat nikah gitu, padahal sama-sama belum siap gitu. Pun umurnya juga masih di bawah. Kalau KUA kan nggak boleh kalau umur masih di bawah 17 gitu kan nggak boleh. Kalau daerah orang Jawa kan pada umumnya itu loh ya. Ya. 25, 20 itu pun 17, 18 itu loh aslinya nggak boleh loh, Pak. Iya. Kadang-kadang sekarang kan anak remaja sekarang kan kepingin yang cepat rapi, seneng lah itu. Tapi akhirnya bendole mburi, Pak. Tapi ngomong Jawaan. Jadi tenjang Surabaya. Bendole gak cuma mburi, kadang marino dadine bendole nang ngarep. Iya. Dan itu membahayakan gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini kenapa, Pak? Janib. Hah? Janib tuh, Pak. Janib? Hah? Janib? Hah? Halo? Lo Janib? Cak. Oh, Cak Zimba. Oh iya, Mbak. Iya. Nang Surabaya kan lagi marak masalah pernikahan dini. Iya. Nah, ini kan keapi kayak kesehatan. Iya loh, Cak. Kok lahirnya bayi itu sok prematur. Benar. Juga bisa menjadi gangguan bipolar. Iya, benar. Nah, menurut sampean bagaimana tentang pernikahan dini? Ya gak setuju aku, Jak. Nang kono tertulis pernikahan dini ki yo paling tidak wedoke umur 21, lanange umur 20. Engko wayahe babarno ya to. Janine ya sakno ya to. Mesti ngrepoti wong tuwa. Wong sik nom kabeh, sik bayi-bayi kabeh rapi. Golek kerjaan opo kok dipangani opo anake lho, Jak. Jadi gak masuk. Aku gak setuju masalah pernikahan dini di Surabaya. Berarti sampean memang gak setuju karena itu memang belum waktunya ya? Iya. Terus sampean ngerti nggak gangguan bipolar itu apa, Mbak? Ya ngerti lah, Cak. Aku masih elek ini yo, ya pancen elek. Tapi aku tahu sekolah, Cak. Yo ro lah bipolar. Apa, Mbak? Gangguan bipolar itu gangguan kejiwaan yang mempengaruhi mood. Kadang-kadang yo iso sedih. Moro-moro cak decaknya tuh moro-moro gondok, nesu, ngamuk, guyu-guyu dhewe. Ya sekone iku lah. Oh ya, ini sing bener. Nah, ini baru bener. Sing mau salah. Wes. Opo ae? Iku mau sopo sih? Mbok. Lah yo nang sawah-sawah. Iku mang sing wawancaraku lho jenenge Cak Geges. Oke. Cuma lek wawancaraku iso mlebu nang Surabaya kalau sawah tok lho piye. Lah yo bingung Surabaya sebelah ndi lah. Kok Mbak Ajeng iki bener. Loh, temenan Mbak Ajeng, tapi melihat fenomena seperti itu, apa yang dilakukan Dewan untuk langkah atau mungkin pencegahannya? Ya, secara dari Dewan kita pastikan adanya suatu peraturan daerah. Nah, kemarin alhamdulillah sudah diajukan juga oleh DPRD, tetapi ternyata sudah ada dikerjakan oleh dari pihak Pemkot. Nah, kemarin ini kita sudah menggegas mengenai pembahasan pansus, panitia khusus mengenai perda penyelenggaraan pelindungan anak. Salah satunya di situ ada mengenai meminimalisir mengenai perkawinan anak. Ya memang di Surabaya ini masih ada. Yang jelas kita di sini DPRD memastikan yang pertama DPRD bisa ikut dalam mengawasi, monitoring dan juga evaluasi. Yang kedua kita bisa ikut dalam rencana daerah Kota Layak Anak yang memang salah satu bagian dari penyelenggaraan pelindungan anak. Nah, hal itu nanti kita memastikanlah dari DPRD bisa memberikan banyak masukan, memberikan dari perencanaan, monitoring, memastikan supaya nanti ke depannya lebih baik lagi. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Tapi perdana memang kira-kira nih, Ning,
efektif mau mboten semua. Harus efektif, makanya itu kita yang sebelumnya ini kan perubahan perda. Dulu namanya penyelenggaraan pelindungan anak nomor 6 tahun 2011 itu mungkin belum ada mengenai pelindungan khusus, belum adanya UPTD dan belum adanya yang signifikan mengenai DPRD masuk di situ. Yang terbaru ini kita dalam pembahasan Omnibus juga sudah 8 kali membahas penyelenggaraan perlindungan anak ini dengan berbagai LSM, begitu juga Forum Anak, kemudian juga ada berbagai NGO juga yang dari luar negeri, UNICEF ya gitu, membanyak masukan, khususnya memastikan pentingnya masuklah masyarakat. Nah, ini enten masukan. Mantap ini, siap. Kalau nggak dimakan malah mahal. Oh, gimana harganya. mahalnya? Kalau dibawa pulang, insya Allah gratis. Oh. Yang banyak kalau bawa pulang. Terus dari. Terus Bu, setelah yang dilakukan itu kemudian di tahun ini mungkin, apakah langkah itu akan diulang lagi atau ada inovasi khusus? Yang jelas kita juga mendukung supaya nanti perda ini segera nanti disahkan, supaya nanti bisa cepat dilaksanakan oleh baik itu pemerintah, masyarakat dan juga dari sisi legislatif, supaya nanti kita bisa bebas untuk juga merancang apa sih yang nanti kedepannya seperti apa. Tapi sidik aku takut. Sanksi enek gak biasa nek perda kan kena paling penting enek sanksi gak kira-kira nang perda niki. Kalau di sini sanksi di dalam pelaksanaan ini lebih ke nggak ada sih, karena kan di sini kan lebih ke arah memastikan segala penyelenggaraan ini berbuat baik. Dalam arti masyarakat di sini kan dihimbau untuk mematuhi mengenai peraturan daerah. Ada Satpol PP-nya lah, tetapi kalau untuk di pemerintah memastikan kinerjanya efektif, dalam artian memastikan mungkin dari setelah ada peraturan daerah ini kita ada perwali. Nah, perwalinya itu kita anggap nanti bisa memasukkan anggaran untuk mungkin anak-anak yang pada saat mungkin kekerasan anak dalam keluarga ya, seksual seperti itu, nanti bisa dimasukkan dan juga bisa dibiayai oleh pemerintah. Pendampingannya, pemantauannya, kemudian juga nanti supaya nanti healingnya atau nanti bisa masuk dalam di sana. Belum. Itu ya prosesnya. Makanya aku saiki pengin takon nang Forum Anak kan dek anak perkawinan anak gitu. Sakjane Mbak apa kok Dek sing nglakoni perkawinan anak iku ajane kondisine kaya apa sih kanca-kancane sampean niku? Ya, Kak. Jadi yang ngalamin pernikahan anak sendiri itu biasanya saya sendiri sih sebetulnya belum pernah menjumpai dalam dunia nyata ya. Saya seringnya dengar cerita-cerita dari teman. Biasanya itu karena faktor hamil di luar nikah, itu yang banyak. Terus dari faktor keluarga itu juga banyak budaya, tradisi, seperti itu. Jadi ya kalau dari anaknya sendiri ya mungkin nggak mau sebetulnya kalau misalnya disuruh kawin usia anak. Karena kan ya kita maunya senang-senang dulu, belajar, pendidikan sampai setinggi mungkin. Tapi ya itu tadi karena beberapa faktor seperti yang sudah saya bilang tadi, itu sih yang biasanya membuat anak itu jadi pressure gitu untuk menikah di usia anak. Jadi arek dhewe ra seneng berarti ya. Kepeksa. Sing maksa sapa? Wong tuane jarene. Ya apa iki? Cak Tomi wong tuane kudu diapakno iki berarti. Iya. Jadi memang ini masalah utamanya sebenarnya di pola asuh ya. Pola asuh. Jadi di mana saya bicara tentang ekosistem keluarganya mungkin yang pola asuhnya kurang bagus seperti itu. Jadi ada fungsi-fungsi keluarga di situ yang tidak terpenuhi ya kan. Kan contohnya kalau di dalam keluarga itu ada bapak, ibu, anak ya kan ya. Dimana kemungkinan orang tua dalam hal ini bapak itu belum paham, belum maksimal kepahamannya terkait dengan fungsi-fungsi keluarga. Saya sebagai bapak itu punya hak dan kewajiban apa terhadap keluarga saya. Demikian juga seorang ibu ya, dia harus tahu hak dan kewajiban dia sebagai seorang istri. Demikian juga ketika orang tua bicara tentang hak-hak anak. Anak itu nggak cuman manut apa kata orang tua, tidak, tapi bahwasanya orang tua pun juga harus menghargai dan menjamin anaknya itu mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan makanan yang sehat, hak untuk merasa aman, hak pendidikan, seperti itu. Jadi dipastikan ketika pola asuh dalam suatu keluarga itu bagus, saya yakin bahwasanya tidak akan ada sampai terjadi kasus-kasus pernikahan dini itu. Salah satunya kan karena mereka tidak paham terkait dengan pola asuh yang kurang maksimal. Cak Tomi, ini kan perkawinan anak ini kan gara-gara kadang hamil duluan. Iya. Sebenarnya hamil duluan itu juga enten pengaruh pola asuh. Jadi pola asuh di mana orang tua tidak
terlalu mengawasi ya, memperhatikan anak itu dolen nang diae, berkumpul mbek sapa ae. Mungkin orang tuanya bilang anak sekarang itu pinter-pinter loh ya. Kita jangan merasa kita orang tua paling pandai ya. Anak-anak itu bisa sorry aja, karena saya anggap ini anak-anak itu pinter-pinter sekarang, apalagi di medsos itu seringkali dilihat nggak apa-ngapain, dan seringkali anak-anak itu dari banyak kasus yang kami dalami penjangkauan itu seringkali orang tua merasa, loh anak saya itu di rumah lo gak kayak gini Pak, bukan gitu ya. Ternyata di luar ya sangar arek-arek itu. Tapi pancen lek arek biyen iku ya jam 09.00 bengi gorong mulai, ibuke bingung. Iya. Lek arek saiki kudune jam 6 sore wis nang jero kamar, ibuke sing kudu bingung. Nonton opo ae nang laptope ngono. Mungkin habis pandemi 2 tahun kan ya Pak ya. Buka Twitter, info pendidikan. Lah, Cak Tommy selama iki sing dilakokno Guminte Kutha Surabaya bareng Dewan iku kaya apa? Ya engko sih lek iku soalnya wis teko. Sing arek sing dunan laptop bang wis lewat. Kak Tomertip temenan wis gak apa-apa. Ngonjek iki ya, kayak tau lamune. Ya wis, mari ngene Cak ning awak dhewe balik maneh nang Rujak Surabaya. Nanggone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Sing dipersembahno karo sapa, Cak? DPRD Kota Surabaya. Iki mang aku bang longgonane direwi putih. Sapa sing putih? Enek kok wong nang nguri kok lho. Sing ndi sih? Aku pokok lek kon gak mau kayak slot takok, kerupuk tak entekno. Ngono ya wis. Medeni wis ngancam ya wis. Ayo. Sumangga. Ayo. Sapa dhisekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sutrisno Senantiasa Bahagia. Oh, panggilan Darkombes. Saya dari tadi belum mendengarkan tentang solusi yang konkret ya tentang penanganan pernikahan dini. Kalaupun memang ada perda, perda kan cuma aturan. Artinya ketika pendaftaran pernikahan dini di KUA dilarang si ono nikah siri, kan podo ae kan solusi. Nah, solusi apa yang lebih konkret untuk menangani pernikahan dini ini? Katakan apa di pending dulu nikahnya, sementara dimasukkan dinsos untuk dididik dulu dan sebagainya. Mungkin itu yang dari saya ya. Soalnya anakku iki kudu kawin iki. Oh, ngono. Anak sampean sing ndi? Anakku. Anakmu ndi? Hah? Anakmu ndi? Ya omah cowok ini. Iku berarti pas lo karo pertanyaanmu, Bir. Sing nang Cak Tommy mang. Temenan iki apa, Cak? Selama iki sing dilakokno Guminte Kutha Surabaya bareng Dewan iku ya apa? Jadi ngene, Cak. Jadi aturan terkait pernikahan boleh nikah atau tidak itu dari teman-teman Kemenak ya, dari Pengadilan Agama ya. Jadi sudah ada aturan sendiri yang diatur oleh rekan-rekan dari Kementerian Agama, dari Pengadilan Agama seperti itu. Jadi dalam hal ini pemerintah kota sudah membuat semacam kayak MOU, kesepakatan kerjasama dengan Kemenak dalam hal ini bagaimana mengatur langkah-langkah awal terkait persyaratan terkait pernikahan dini. Jadi tidak kemudian sebab orang mau nikah kan tidak boleh dilarang ya kan seperti itu ya. Ini kan menjalankan sunnah Rasul agama apalagi kan. Jadi memang harus diatur lebih awal karena ini adalah dalam rangka pencegahan seperti itu. Karena contohnya sebenarnya dampak dari kita melakukan pencegahan terkait dengan pernikahan atau perkawinan anak itu juga besar. Salah satunya terkait dengan penurunan stunting. Iya, karena 80% bayi yang dilahirkan dari perkawinan anak itu rata-rata stunting. Seperti itu. Jadi ini dampaknya sebenarnya cukup luas ya, meluas komprehensif terkait dengan itu. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri pemerintah kota, tidak bisa kemudian melakukan pelarangan-pelarangan seperti itu. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait dengan langkah-langkah pencegahan-pencegahan minimal, meminimalisir terkait dengan kasus-kasus perkawinan anak seperti itu. Di samping kita juga melakukan
langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahannya itu banyak. Kita memberikan sosialisasi, edukasi terhadap siswa-siswa sekolah-sekolah yang ada di SMP maupun SMA, SMK, bagaimana dampak negatif dari perkawinan anak seperti itu. Jadi ini memang suatu pekerjaan yang butuh proses panjang ya, yang tidak serta-merta kemudian dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun kemudian bisa menjadikan perkawinan anak menjadi nihil itu saya kira tidak bisa seperti itu. Butuh dukungan dari seluruh warga kota. Ini ada WA Pak, ada yang tanya Pak di WA ini, langsung saya di WA ini sama Mbak Ferry WA ini. Cuma pengen takut WA nang CTV gitu loh. Ini saya tidak tahu ini pertanyaan atau pernyataan. Ada hotline khusus kasus kekerasan dan pernikahan anak di kota Surabaya. Mungkin kayak ini tanda tanya nih ya maksudnya. Apakah ada dari Mbak Rani di Wonokromo? Kemudian ada lagi dari Bu Siti, anak saya menikah dini, sekarang anaknya melahirkan prematur. Apa ada bantuan biaya perawatan pada anak prematur? Tolong dijawab Bu Dewan. Langsung milih. Dari Ningacing dulu monggo. Ya, kalau mengenai hotline nanti sudah kayaknya ada sih. Nah, kalau mengenai ini kan jaminan ataupun bantuan, nah ini yang jelas bantuan dari pemerintah kan memang terbatas. Dalam artian kita ada peraturan mungkin BPJS, ada Pepresnya yang memastikan apa saja sih yang di cover oleh pemerintah melalui BPJS. Kemudian dari pemerintah pun juga sebenarnya ada program di luarnya itu, mungkin ada program CSR, ada Basnas. Selama itu memang butuh dibantu supaya anak itu tersebut prematur kan dalam artian supaya tidak disabilitas dan lainnya, tidak stunting, ya pastinya pasti yakin pemerintah harus turun. Dan saya di sini juga mendukung supaya yang warga tersebut dibantu dalam artian kalau memang MBR kita bantu. Kalau memang di luar MBR ataupun di luar Gakin yang sekarang ya, nah, itu nanti paling nggak kita melihat dulu sejauh mana pemerintah bisa mengintervensi. Nyangkut pertanyaannya Dargombes tadi Bu, langkah konkretnya ada mboten? Ya, kalau mau yang ngomong peraturan daerah cuma itu aja ya, sebenarnya nggak sepakat ya. Peraturan daerah ini memang grand design supaya kita memastikan kinerja antara pemerintah, masyarakat, dan juga kita sebagai wakil rakyat itu bisa menjadi satu. Kita kayak sepakat komitmen bersama. Kemudian yang jelas mengenai pernikahan dini ini, nah ini kan kita lebih menjawab masalah preventifnya. Ya, mengenai mungkin kalau tadi disampaikan tidak kesengajaan menikah hamil di luar nikah. Berarti kan kita harus benahi adalah pendidikan. Karena itu kemarin saya menyampaikan supaya dimasukkanlah mengenai masalah keputrian dan juga kesehatan reproduksi. Itu tidak memancing langsung ke dampaknya pergaulan bebas, tapi lebih kepada kita tahu ya ada kekhawatiran kalau kita memang harus menjaga sistem reproduksi. Itu dulu aja. Kemudian mengenai kehidupan sosial anak-anak supaya tidak terjerumus hal seperti itu. Makanya kita juga meminta pemerintah kota itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada agama, supaya bisa menumbuhkan moral. Kemarin saya juga pada saat reses banyak warga tuh menyampaikan, Ibu tolong Ibu kita yang dari TPK, guru ngaji ataupun dari remaja masjid diberikan ruang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat lainnya supaya mengantisipasi mungkin yang terbaru mungkin kemarin gangster, ya pernikahan dini kan juga termasuk ini kan. Nah itu kita sedang mengupayakan, yang jelas kita masukkan, makanya ini kita masukkan dalam ayat itu DPRD itu masuk dalam pola mengawasi, monitoring dan juga evaluasi. Nah, di situ nanti kita banyak bisa membahas masukan. Yang terbaru seperti masyarakat apa kita masukkan ke dalam rencana tahunan kita dengan pemerintah kota. Nah, ini saya malah pengen takut nang Ceca. Sebenarnya uripe arek-arek saiki godane akeh ta ngono. Kok sampai akeh arek menikah. Banyak ya Kak ya, karena dari media sosial itu kan juga berpengaruh cukup pressure ya. Ya cukup luas di anak-anak sendiri. Kayak siapa anak sekarang yang enggak pakai media sosial gitu kan. Ya jadi ya pengaruh dari media sosial itu juga cukup lumayan di kita. Lalu kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Tekanannya, godaan nih nang ya dari media sosial. Bapak sampean kate ngomong kok, bapak gak terima nek ditakoni. Ngapunten. Dari media sosial itu juga banyak, terus dari pergaulan itu juga kalau misalnya anak sekarang kan sering dengernya kamu nggak ini nggak keren gitu kan. Kamu nggak ini nggak FOMO gitu. FOMO. Jadi lebih ke nggak mau ketinggalan gitu. Padahal
hal yang itu tadi itu belum tentu benar, karena kan ya masih usia anak juga, masih bingung mana yang benar, mana yang enggak, seperti itu sih Kak. Lanjutan Cak Tommy tadi ya, dari pertanyaannya pemirsa di rumah terkait hotline atau Hotline-nya ada apa? Ya, hotline-nya ada, cuman ini tak cari sih masih ada, enggak hafal nomornya. Cuman kami punya namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga yang di Siola lantai 2 itu, di mana di dalam Puspaga itu kita memberikan namanya bantuan pelayanan terkait untuk para calon pengantin atau keluarga-keluarga yang bermasalah. Bermasalah dalam hal pengasuhan, pola asuhnya dan segala macam untuk anak-anak yang ABK, keluarga yang punya ABK, tahu ya ABK ya? Anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Mungkin istri ingin curhat terhadap bojoku gak mulai-mulai Pak. Oh boleh ya Pak curhat. Oh bisa sana ya. Sampai Pak berarti hotline ini bojoku Pak. Psikolog, psikiater di sana. Jadi bisa keluarga-keluarga di Surabaya ingin curhat, menyampaikan permasalahan-permasalahan keluarga tentang suami, tentang istri, tentang anak, di sana bisa. Itu namanya Puspaga. Tapi satu pertanyaan penting nih Pak. Kalau yang curhat sana kerahasiaan terjamin kan? Oh sangat. Kita punya ruang-ruang konseling. Kita sangat merahasiakan identitas siapapun. Apalagi menyangkut jika terjadi kasus-kasus kekerasan seperti itu ya. Kayak KDRT gitu kan. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada KDRT baru. Apa itu, Cak? Kekerasan di rumah tetangga itu yang bahaya. Wes mumpung kekerasan rumah tangga ditutup enak ini segmen iki ya. Ya wis nek aja nang ndi tetep nang Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Surabaya dan Mbak Viro ini gak kroso iki ternyata segmen terakhir ya. Sampai menit acaranya. Lho sampai 2 tahun gini terus pokoknya. Sawenteng iki golek entah. Lho wis guyu kabeh. Nah, Cak Polo biasa lek nang keri-keri iki awak dhewe kudu lha apa? Kudu takok harapane Bapak Ibu iki cara jitu nyegah perkawinan anak iku piye. Oke, mulai nang Cak Tommy dhisik ya apa? Pojokan soalnya. Jadi pencegahannya itu langkah-langkah jitunya adalah bagaimana kita memperkuat fungsi keluarga sebenarnya. Sebab masalah sosial, kemasyarakatan, masalah yang ada di kota, provinsi, negara ini itu akan selesai dengan sendirinya jika tidak ada masalah di dalam keluarga tersebut. Jadi kunci terkait dengan penguatan fungsi keluarga itu jadi utama. Makanya proses untuk membentuk suatu keluarga itu tidak boleh macam-macam, kan gitu ya. Harus betul-betul serius. Sebab selama ini orang-orang itu, arek-arek saiki itu, ya pok ini menikawin tadi, ngundang sopo, terus kemudian gedungnya ya opo. Tapi tidak mikir bagaimana nanti kalau saya sudah berkeluarga, aku belanjani bojoku, nyiapno susu anakku, sekolah anakku tuh kadang seringkali tidak terpikirkan. Hal itulah yang kemudian kita mengharapkan kita menyiapkan fasilitas Puspaga, UPT DPPA terkait itu bagaimana agar para remaja ya kan anak-anak itu ketika mereka kemudian melangkah untuk jenjang pernikahan untuk membentuk suatu keluarga itu mereka betul-betul siap. Penting keluarga gitu. Iya betul. Tapi Puspaga itu oleh KB rakyat Surabaya. Boleh gratis, kita siapkan di sana semua pelayanan parenting, edukasi terkait pranikah itu juga kita siapkan semua. Pak, panggone nang ndi? Di Siola lantai 2, Pusat Pembelajaran. Jalan Tunjungan nggih. Jalan Tunjungan, siap. Mbak. Nang Adik Ceca. Harapan mungkin? Harapan saya, harapan anak-anak Surabaya yang lain mungkin ya. Nah itu mungkin semoga kasus pernikahan dini yang tadi saya sempat mention dispensasi, pengajuan dispensasi nikah itu bisa stop di angka 19. Jangan ada pertambahan lagi. Lalu betul dari Ayah Tommy tadi bahwa peran keluarga itu penting bagi anak-anak. Saya sendiri juga merasa bahwa peran ayah bunda saya itu penting ya untuk keberlangsungan saya sendiri ke depannya. Dan bukan hanya ayah bunda di rumah, tapi juga di sekolah, terus di lingkungan masyarakat. Jadi ini sedikit mengulik dari yang dibilang sama Ayah Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bahwa anak di Kota Surabaya adalah anak kita semua. Gitu. Jadi mungkin ya ayah bunda yang lain kalau misalnya ada anak-anak yang
anak-anak di lingkungan sekitar yang sekiranya memerlukan bantuan atau bagaimana itu bisa dirangkul gitu. Lingkungan sosial saling Iya, mendukung. betul. Mantap. Terakhir nih. Monggo nih Ngajeng. Ning Ngajeng. Jelas harapannya yang pertama untuk pemerintah ya, pastinya menyelesaikan yang dikatakan adik Ceca tadi ya, stop di angka 19. Ini PR kita bersama, kemudian juga meningkatkan sosialisasi dari segi pendidikan, kemudian juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya nanti menyelesaikan sosialisasi apa sih akibat dari pernikahan dini yang untuk kesehatan reproduksi. Kemudian untuk masyarakat ya mohon didukung mengenai perda, peraturan daerah mengenai penjalanan pelindungan anak. Di situ kita ada kelurahan ramah anak, ada sekolah ramah anak ya Pak. Kemudian juga bahkan yang terbaru kita menggagas mengenai kampung ramah anak. Ya ini juga suatu kita butuh masyarakat untuk berpartisipasi menyelesaikan pernikahan dini itu supaya nol di Surabaya. Tapi yang jelas, Ning, ini paling penting pertanyaan nih dari Apa acara ini. Dukungan anggaran tetap enek kan? Oh, harus itu kita perjuangkan Pak. Nah, itu loh. Kemudian Seger juga ya. untuk anak-anak ya, yang jelas kita harus banyak menerima ilmu sebanyak-banyak, menimba ilmu sebanyak-banyak, gunakan waktu sebanyak-banyak untuk memperbanyak ilmu sehingga kita bisa tahu untuk kedepannya seperti apa. Kemudian juga mengenai mengatasi pergaulan bebas ya mohon membatasi diri dari digitalisasi. Kita harus mencari guru yang sebenarnya guru, bukan guru dari handphone ya. Jadi supaya nanti pergaulan bebas ini tidak ada lagi di Surabaya, kita lebih bisa jadi anak-anak yang bisa bertanggung jawab, jadi anak pahlawan semualah, jiwa pahlawan. Yang penting kabeh iki mendukung, arek-arek iki kudu didukung bareng. Kerja bareng, Guminte Kutha Surabaya, Forum Anak ambek Dewan ngoten ya Ning. Masyarakat yo iya kudu Lho, ya bareng-bareng. Sing utama rek Ya. jare Cak Tomi mau keluarga. Sing paling pertama, sing paling utama. Dan kudu dieling ambek Caca Mang. Apa? Bunda Ayah dan bunda. ayah bunda kowak pe ku ya ayah bunda kudu Ya muni malah anakku tak titipno Cak Eri Cahyadi lho. ngono ah. Melok. Ya wes ya bolong. Cak gak kerasa wis sak jam lho awak dhewe ngancani Riko kabeh nang omah. Matur nuwun sanget Cak Tomi matur nuwun, Dik Caca matur nuwun, Ning Ngajeng matur nuwun juga Mas Pulung. Dan sing penting matur nuwun nang nggone DPRD Kota Surabaya Matur karena nuwun acara iki sanget. enek gara-gara beliau. Mantap. Ketemu maneh nang Rujak Surabaya, Ruang Jagongan Rakyat Surabaya.